Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebenarnya di sini ada hajat, saya mau tanya benda kepada Ustaz. Maksudnya karena saya mau beritahu tentang siapa yang kehidupan. Kehidupan saya ini selalu banyak masalah. Jadi Ustaz, macam mana ia punya solusinya? Contoh yang saya pernah dengar, mahfuzat ini adalah manjada wajada. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, mansoloro zafiro. Jadi bolehkah Ustaz bahaskan lagi ataupun Ustaz uraikan lagi apa di makna tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah soalan yang bagus, soalan yang baik daripada siapa nama? Adib, masyaallah. Soalan yang bagus. Jadi masalah kehidupan. Daripada masalah kehidupan ni kita belajar untuk mendewasakan diri. Orang bilang bukan umur yang mendewasakan kita, tetapi apa? Pengalaman yang mendewasakan kita. Walaupun umur kita 30, 40, tapi kita tidak pengalaman dalam kehidupan, dia belum dewasa. Orang bilang dia dewasa, tapi sebenarnya dia belum dewasa. Itulah kita dimasukkan ke dalam madrasah, kita masuk dalam pondok, apa semua. Kita mengambil pengalaman, kita mengambil pengajaran daripada apa yang kita belajar. Contoh yang mahfuzat Adib bagi tadi, man jatta wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berusaha, pasti dia mendapatkan. Itulah kita sekarang ini makin dewasa, makin membesar. Kita bersungguh-sungguh dalam apa yang kita ingin capaikan. Contoh, kita datang ke madrasah ni, kita bersungguh-sungguh apa yang telah diwajibkan oleh madrasah ni. Contoh, madrasah ni mewajibkan untuk hafal 30 juz. Okey. Jadi kita bersungguh-sungguh lagi untuk menghafal 30 juz tu. Kita makin semangat sebab kita mau benda tu, ya. Kalau boleh, kalau kita bersungguh-sungguh tu, kita bersungguh-sungguhlah secara maksimal. Yang ni secara paling atas kita bilang. Jadi sekiranya kalau kita tidak bersungguh-sungguh ni kan, susah, nanti rugi. Macam contoh juga kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan orang yang kita sayang. Contoh, Adib ada suka satu perempuan ni, mesti Adib bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dia kan. Begitu juga dalam apa yang telah diwajibkan, hak madrasah ni patut kita tunaikan, yakni bersungguh-sungguh dalam menghafal, bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam segala kegiatan yang telah ditetapkan oleh madrasah. Lepas yang kedua, mahfuzat yang Adib bagi tadi, man sabara wafira. Barang siapa yang bersabar, pasti dia beruntung. Ya. Dalam kehidupan ni kesabaran tu tidak akan lepas daripada ikatan perjalanan kita di dunia. Dalam setiap masa kesabaran tu pasti ada. Jangan kesabaran kita tu seperti apa? Seperti api. Kenapa? Api tidak ada sabar-sabarnya, semua dia mau makan, semua dia bakar. Tapi jadilah seperti air. Dia bersabar. Kenapa? Sikit, lama-lama banyak. Bukan macam api. Kalau api jahat, air bagus. Kan? Okay. Jadi kesabaran ni adalah kunci utama dalam kehidupan juga. Sekiranya tidak ada sabar dalam hidup ni, pasti dunia ni akan huru-hara. Sikit-sikit orang tegur sikit, mau bertumbuk lah, mau bergaduh lah. Orang cakap begini, dah suka lah, mau sabar lah. Orang bilang kejap lagi, dah sabar lah, apalah. Itu pun salah satu masalah dalam kehidupan, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Mana film mafhumnya yang lebih kurang, wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, bukan manusia yang bercakap. Allah yang telah berjanji dalam Al-Quran, Allah yang akan memberi semua ini. Allah firman, mintalah kalian. Jadi dalam kehidupan ni kita selalunya patut meminta. Kita ni hamba yang dhaif, kita ni hamba yang lemah, kita ni hamba yang hina dina di depan Allah. Jadi kita meminta pertolongan tu sama Allah. Ya Allah, contoh mau menghafal mudah, ya Allah, kau mudahkanlah aku dalam penghafalan ni ya Allah. Kau mudahkanlah aku dalam urusan ni ya Allah. Engkau mudahkanlah aku dalam segala hal yang aku mau ya Allah. Ya Allah, Engkau mudahkanlah kehidupanku ya Allah. Kita meminta sama Allah, jangan kita minta sama makhluk. Sebab siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang memberi? Allah. Siapa yang penyayang? Allah. Semua ni Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Itulah Allah Subhanahu wa taala sangat suka sama hambanya yang meminta kepadanya. Allah sangat suka. Kenapa? Sebab dia ingat akan Allah, bukan dia lupakan Allah. Tapi kita sebagai manusia ni ada satu kesilapan yang kita buat. Yakni kalau kita senang terus kita lupakan Allah. Itu adalah salah satu kesilapan besar bagi manusia. Ketika kita susah baru kita cari Allah. Contoh, kita senang, kita dapat harta apa semua. Terus kita lupakan Allah, kita enjoy sana sini. Tapi kalau kita sudah kurang harta, terus kita ya Allah, aku kurang harta ya Allah, aku ini. Gitu juga kalau kita sakit. Kalau kita sakit kan, kalau kita nak sakit lah, kita jalan sana jalan sini berfoya-foyahana, berstyle lah. Tapi kalau kita sakit sudah mau makan pun kan, ya Allah sakitnya ya Allah, baru ingat Allah. Tapi kalau kita tak ingat Allah, itulah kesilapan besar daripada sikap kita manusia. Manusia ni tidak akan terlepas daripada silapnya, tidak akan terlepas. Contoh pun dalam satu hari tu kan, aku nak telah, aku mana tersilap hari ni. Kita nak tahu zahir kita nak apa, tidak silap, tapi batin kita, sifat dalam diri kita tu kita nak tahu macam mana. Mana tahu kita ada syirik kecil sama Allah, kita nak tahu Allah Subhanahu wa taala ni Maha tahu mengetahui. Bukan macam manusia. Sebalik dinding ni kita nak tahu apa di sebalik dinding. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia tahu akan isi hati kita yang paling dalam. Yang tiada siapa pun tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala je tahu. Jadi kehidupan ni juga kalau boleh kita ambillah. Enggak, kalau anda dapat 100% asal ada ya, kita ambil daripada kehidupan Rasulullah. Di mana Rasulullah bersabar dalam setiap keadaan, di mana Rasulullah diumban najis, diumban batu sampai berdarah kaki. Rasulullah tetap bersabar. Dan Rasulullah doakan mereka semua supaya mereka diberikan hidayah oleh Allah. Alhamdulillah, dengan sifat sabarnya Rasulullah, dengan sifat sifat penyayangnya Rasulullah, dengan sifat Rasulullah bersungguh-sungguh, Islam agama kita ini sudah tersebar. Daripada sanalah kita ambil pelajaran. Okey. Jadi hanya itu je lah dia. Insyaallah lagi lain kali yang benar itu daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay guys, terima kasih untuk konten hari ini. Konten nasihat hari ini daripada Ustaz kita. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.